Kisah nyata horor pesugihan warung kopi di Semarang, tumbal secangkir kopi tubruk di sudut warung. Jeratan kesulitan hidup. Pak Jaki adalah seorang pria yang sederhana. Di usia 32 tahun, ia telah menjalani kehidupan yang penuh perjuangan demi keluarganya. Tinggal di sebuah rumah kecil di daerah Banyumanik, Semarang, Pak Jaki hidup bersama istrinya, Bu Sari, dan putri kecil mereka, Rini yang baru berusia 6 tahun. Sebagai seorang ayah, Pak Jaki selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya, tetapi kenyataan hidup tidak selalu berpihak padanya. Sebelum membuka warung kopi, Pak Jaki bekerja sebagai tukang bangunan. Ia adalah pekerja keras yang tidak pernah mengeluh meskipun pekerjaan itu berat dan penghasilannya pas-pasan. Namun, suatu hari, nasib buruk menimpanya. Saat sedang bekerja di sebuah proyek bangunan, ia mengalami kecelakaan. Sebuah balok kayu besar jatuh dan menghantam kakinya. Cedera tersebut membuatnya tidak bisa berjalan dengan normal lagi, apalagi melakukan pekerjaan berat seperti sebelumnya. Dengan terpaksa, ia harus berhenti bekerja sebagai tukang bangunan. Setelah kecelakaan itu, kehidupan keluarga Pak Jaki semakin sulit. Tabungan mereka yang tidak seberapa habis untuk biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. Pak Jaki merasa sangat tertekan, tetapi ia tidak ingin menyerah. Ia memutuskan untuk membuka sebuah warung kopi kecil di depan rumahnya. Dengan modal yang minim, ia menciptakan sebuah warung sederhana, hanya sebuah meja kayu panjang dengan beberapa bangku plastik yang sudah usang. Ia berharap warung kopi itu bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi keluarganya. Namun, usaha warung kopi tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan. Warungnya sering sepi pembeli. Hanya beberapa tetangga yang sesekali mampir untuk membeli kopi atau sekadar nongkrong. Pendapatan dari warung itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi membayar biaya sekolah Rini. Setiap malam, setelah warung tutup, Pak Jaki duduk di bangku kayu, memandangi warungnya dengan tatapan kosong. Ia bertanya-tanya, apa yang salah? Mengapa hidupnya begitu sulit? Bu Sari, istrinya, adalah wanita yang sabar dan pengertian. Ia tidak pernah menyalahkan suaminya atas keadaan mereka. Namun, Pak Jaki tahu bahwa istrinya juga sangat menderita. Suatu hari, ketika Bu Sari sedang memeriksa dapur, ia mendapati bahwa beras di rumah mereka tinggal segenggam. Dengan air mata yang hampir tumpah, Bu Sari mencoba menyembunyikan kekhawatirannya dari Pak Jaki dan Rini. Tetapi Pak Jaki melihat semuanya. Ia tahu bahwa keluarganya berada di ambang keputusasaan. Malam itu, Pak Jaki duduk sendirian di depan warungnya. Langit gelap tanpa bintang, dan angin dingin bertiup pelan. Ia memikirkan masa depannya, masa depan keluarganya. Dalam hatinya, ia merasa seperti seorang pria yang gagal. Ia tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk istrinya dan anaknya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ada cara lain untuk keluar dari kesulitan ini? Cara apapun, asalkan bisa menyelamatkan keluarganya. Di tengah malam yang sunyi itu, datanglah seorang pria tua ke warung kopinya. Pria itu terlihat sangat misterius. Pakaiannya lusuh, tetapi wajahnya tampak penuh wibawa. Pria tua itu memesan secangkir kopi tubruk. Tanpa banyak bicara, Pak Jaki segera membuatkan kopi untuknya. Saat menyerahkan kopi itu, Pak Jaki memperhatikan bahwa pria tua itu memandangnya dengan tatapan yang tajam, seolah-olah bisa melihat isi hatinya. "Kamu terlihat seperti sedang banyak pikiran, Nak," kata pria tua itu dengan suara serak, tetapi terdengar penuh kesan. Pak Jaki terkejut mendengar ucapan itu. Ia tidak mengenal pria tersebut, tetapi rasanya pria itu tahu apa yang sedang ia rasakan. "Ya, Pak, hidup sedang sulit," jawab Pak Jaki sambil tersenyum kaku. Pria tua itu mengangguk pelan, lalu menyeruput kopinya. "Kadang, hidup memang tidak adil. Tetapi, selalu ada cara untuk mengubah nasib, jika kamu berani mengambil risiko," katanya dengan nada penuh misteri. Pak Jaki terdiam. Kata-kata pria tua itu seperti menusuk jiwanya. Ia merasa ingin tahu lebih banyak, tetapi ia juga ragu. Apa yang dimaksud dengan mengubah nasib? Apa risiko yang harus diambil? Melihat keraguan di wajah Pak Jaki, pria tua itu melanjutkan,
di dunia ini, ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tapi jika kamu mau, aku tahu seseorang yang mungkin bisa membantumu. Pak Jaki mulai merasa penasaran. Ia bertanya, membantu saya. Bagaimana caranya, Pak? Pria tua itu hanya tersenyum kecil, tetapi senyuman itu terasa dingin. Hidupmu bisa berubah, nak. Warungmu bisa ramai. Kamu bisa mendapatkan kekayaan yang kamu impikan. Tetapi ingat, setiap keberuntungan ada harganya. Kamu harus siap membayar harga itu. Pak Jaki merasa bulu kuduknya meremang mendengar ucapan pria tua itu. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi pria itu tiba-tiba berdiri. Ia meletakkan uang untuk membayar kopinya di meja, lalu berkata, jika kamu ingin tahu lebih banyak, datanglah ke tempat ini. Ia menyerahkan sebuah kertas kecil kepada Pak Jaki. Setelah itu, pria tua itu pergi begitu saja, meninggalkan secangkir kopi yang belum sepenuhnya habis. Pak Jaki memandang kertas itu. Di sana tertulis sebuah alamat yang tidak ia kenal. Malam itu, Pak Jaki tidak bisa tidur. Kata-kata pria tua tersebut terus terngiang di pikirannya. Apa maksud dari semua itu? Apakah ini adalah jawaban dari doa-doanya selama ini? Tetapi, ia juga merasa takut. Apa yang dimaksud dengan harga yang harus dibayar? Pak Jaki merasa berada di persimpangan jalan. Ia tahu bahwa keputusannya nanti akan menentukan nasib keluarganya. Pagi harinya, Pak Jaki mencoba bertanya kepada beberapa tetangga tentang alamat yang tertulis di kertas itu, tetapi tidak ada yang tahu. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan Pak Min, seorang tetangga yang terkenal suka membicarakan hal-hal mistis. Ketika Pak Jaki menceritakan tentang pria tua itu dan alamat misterius di kertas, Pak Min tampak tertarik. Pak Min berkata, alamat itu, kalau tidak salah, itu tempat tinggal seorang dukun yang terkenal di daerah ini. Orang-orang memanggilnya Mbah Suro. Dia dikenal bisa membantu orang mendapatkan kekayaan, tapi, kamu tahu, Ki, itu bukan cara yang biasa. Kamu harus siap dengan konsekuensinya. Pak Jaki merasa ragu, tetapi rasa putus asa lebih besar daripada ketakutannya. Ia mulai memikirkan kata-kata Pak Min dan pria tua itu. Apakah ini adalah jawaban dari semua masalahnya? Ataukah ini adalah jalan yang justru akan membawa masalah lebih besar? Pak Jaki tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti, ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia harus melakukan sesuatu demi keluarganya. Pak Jaki yang duduk di depan warungnya pada malam hari, memandangi kertas kecil itu dengan penuh kebimbangan. Angin malam berhembus dingin, dan suara jangkrik terdengar samar-samar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sedang berdiri di ambang keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pertemuan dengan dukun misterius. Setelah malam penuh kegelisahan dan hari-hari yang dipenuhi rasa bimbang, Pak Jaki akhirnya memutuskan untuk mengikuti alamat yang diberikan oleh pria tua misterius itu. Keputusannya diambil dengan berat hati, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Kondisi keluarganya semakin sulit. Warung kopi kecilnya tetap sepi, sementara kebutuhan sehari-hari terus menghimpit. Dalam pikirannya, ia hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk istri dan anaknya. Dengan tekad yang bercampur rasa takut, Pak Jaki memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Pagi itu, ia berpamitan kepada istrinya dengan alasan akan mencari peluang usaha di luar kampung. Bu Sari, meski merasa curiga, tidak banyak bertanya. Ia hanya berpesan agar Pak Jaki berhati-hati dan segera pulang sebelum malam. Pak Jaki mengangguk pelan, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini mungkin akan membawanya ke jalan yang ia sendiri belum pahami. Alamat yang tertera di kertas membawanya ke sebuah tempat yang cukup terpencil, jauh dari keramaian. Ia harus menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor tua miliknya melewati jalanan berbatu dan sempit. Setelah hampir 1 jam perjalanan, ia tiba di sebuah desa yang terasa sangat sunyi. Desa itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan rimbun yang menjulang tinggi, seolah-olah menjadi pintu masuk ke dunia yang berbeda. Tidak ada banyak rumah di sana, hanya beberapa gubuk tua yang terlihat kumuh. Pak Jaki menghentikan motornya di sebuah jalan setapak yang tampak menuju ke dalam hutan.
Sesuai petunjuk di kertas, ia harus berjalan kaki menyusuri jalan itu untuk sampai ke tempat yang ia tuju. Dengan perasaan ragu, ia melangkah perlahan ke dalam hutan. Suara burung dan gemerisik daun terdengar samar-samar, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Semakin jauh ia berjalan, semakin gelap suasana di sekitarnya. Pohon-pohon besar dengan akar-akar yang menjalar tampak seperti makhluk hidup yang mengawasi setiap gerakannya. Setelah hampir setengah jam berjalan, ia akhirnya tiba di sebuah gubuk tua yang berdiri di tengah hutan. Gubuk itu terlihat sangat sederhana, tetapi ada aura yang membuat Pak Jaki merasa tidak nyaman. Atapnya terbuat dari daun rumbia yang sudah mulai lapuk, dan dindingnya dari kayu yang tampak berlumut. Di depan gubuk, terdapat sebuah patung kecil yang menyerupai sosok manusia, tetapi dengan wajah yang tidak jelas. Di sekeliling patung itu, terlihat bekas sesaji berupa bunga kering, dupa yang sudah habis terbakar, dan beberapa cawan kecil berisi cairan yang tidak dikenali. Pak Jaki merasa tubuhnya merinding. Ia hampir memutuskan untuk berbalik dan pulang, tetapi sebelum ia sempat melangkah pergi, pintu gubuk itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari dalam, muncul seorang pria tua dengan tubuh kurus dan wajah yang penuh kerutan. Pria itu mengenakan kain hitam yang terlihat sangat lusuh, tetapi matanya tampak tajam dan penuh wibawa. "Siapa kamu? Apa yang kamu cari di sini?" tanya pria tua itu dengan suara yang dalam, tetapi tenang. Pak Jaki mencoba mengumpulkan keberanian. Saya diberitahu seseorang bahwa Mbah Suro bisa membantu saya," jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar. Pria tua itu mengamati Pak Jaki dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah-olah sedang membaca isi hatinya. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan dan berkata, "Masuklah." Dengan perasaan ragu, Pak Jaki melangkah masuk ke dalam gubuk. Di dalam, suasananya tidak kalah mencekam. Ruangan itu dipenuhi dengan bau dupa yang menyengat. Di sudut ruangan, terdapat sebuah altar kecil yang dipenuhi dengan berbagai benda aneh, seperti patung-patung kecil, kain merah, dan cawan-cawan berisi cairan hitam. Dinding gubuk itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang tidak bisa dimengerti oleh Pak Jaki. Suasana di sana begitu sunyi, hanya terdengar suara napas mereka berdua. Mbah Suro duduk di sebuah tikar usang dan memberi isyarat kepada Pak Jaki untuk duduk di depannya. Setelah mereka duduk, Mbah Suro menatap Pak Jaki dengan tatapan yang dalam. "Apa yang membuatmu datang ke sini, Nak?" tanyanya. Pak Jaki menundukkan kepala, mencoba merangkai kata-kata. Saya ingin mengubah hidup saya, Mbah. Hidup saya sangat sulit, warung saya sepi, dan keluarga saya hampir tidak punya apa-apa. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi," jawabnya dengan jujur. Mbah Suro mengangguk pelan, seolah-olah sudah mendengar cerita seperti ini berkali-kali sebelumnya. "Hidup memang tidak mudah, Nak. Tetapi, di dunia ini, ada cara untuk mengubah nasib. Namun, cara itu tidak gratis. Kamu harus siap membayar harganya," kata Mbah Suro dengan suara yang dingin. Pak Jaki merasa tubuhnya gemetar. "Apa maksud Mbah? Harga apa yang harus saya bayar?" tanyanya dengan suara pelan. Mbah Suro tersenyum tipis, tetapi senyuman itu terasa menyeramkan. "Aku bisa membantumu mendapatkan kekayaan yang kamu impikan. Warungmu akan penuh dengan pelanggan, dan uang akan mengalir seperti air. Tetapi, kamu harus membuat perjanjian dengan penunggu gaib yang akan membantumu. Setiap malam, kamu harus memberikan persembahan berupa secangkir kopi tubruk di sudut warungmu. Itu adalah bentuk penghormatanmu kepada mereka." Pak Jaki mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi hatinya mulai dipenuhi dengan keraguan. "Hanya itu, Mbah? Hanya secangkir kopi?" tanyanya dengan nada tidak percaya. Mbah Suro menggeleng pelan. "Tentu tidak semudah itu, Nak. Persembahan itu hanyalah permulaan. Setiap bulan, penunggu gaib itu akan membutuhkan sesuatu yang lebih besar. Tumbal, bisa berupa hewan, atau sesuatu yang lebih berharga. Semakin besar tumbal yang kamu berikan, semakin besar pula kekayaan yang akan kamu dapatkan." Kata-kata itu membuat tubuh Pak Jaki terasa dingin. "Tumbal,
Ulangnya dengan suara bergetar. Benar, jawab Mbah Suro. Tetapi, jika kamu tidak sanggup memberikan tumbal, maka mereka akan mengambil sesuatu darimu sebagai gantinya. Dan percayalah, nak, kamu tidak ingin tahu apa yang akan mereka ambil. Pak Jaki terdiam lama. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia tahu bahwa ini adalah jalan yang berbahaya. Tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tanyanya akhirnya. Mbah Suro tersenyum puas. Ia mengambil sebuah mangkuk kecil berisi cairan hitam dari altar, lalu memberikannya kepada Pak Jaki. Minumlah ini sebagai tanda perjanjianmu. Setelah itu, ikuti instruksi yang akan aku berikan. Dengan tangan yang gemetar, Pak Jaki menerima mangkuk itu. Cairan di dalamnya berbau sangat menyengat, tetapi ia memejamkan mata dan meminumnya dengan satu tegukan. Rasanya pahit dan membuat tenggorokannya terasa terbakar. Malam itu, Pak Jaki pulang dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa ia telah melangkah ke jalan yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Tetapi ia juga merasa bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasib keluarganya. Dalam pikirannya, ia terus bertanya-tanya, apakah ia telah membuat keputusan yang benar, atau apakah ia baru saja menghancurkan hidupnya sendiri. Ritual pertama dan awal keberuntungan. Malam itu, setelah kembali dari rumah Mbah Suro, Pak Jaki merasa seperti berada di antara dua dunia. Hatinya berat, pikirannya berkecamuk, tetapi ia telah memutuskan untuk melangkah maju. Ia tidak bisa berhenti sekarang. Semua ini ia lakukan demi istri dan anaknya. Rasa putus asa yang menghimpit membuatnya mengabaikan rasa takut yang terus menyelinap di dalam hatinya. Pak Jaki hanya ingin melihat keluarganya hidup lebih baik, tanpa kelaparan, tanpa kekurangan. Sesuai instruksi dari Mbah Suro, Pak Jaki harus memulai ritual itu malam itu juga. Ia diminta untuk menyediakan secangkir kopi tubruk, yang harus ia letakkan di sudut tertentu di warungnya. Sudut itu adalah tempat yang telah ia pilih berdasarkan petunjuk gaib dari Mbah Suro. Pak Jaki mengingat dengan jelas pesan Mbah Suro, kopi tubruk itu bukan sekadar minuman, tetapi simbol penghormatan kepada penunggu gaib yang akan membantunya. Persembahan itu akan menjadi tanda bahwa ia siap untuk bekerja sama dengan kekuatan yang tidak kasat mata. Dengan hati yang berdebar, Pak Jaki mulai mempersiapkan kopi tubruk itu. Ia menggunakan kopi terbaik yang ia miliki, berharap persembahannya akan diterima. Tangannya gemetar saat ia menuangkan kopi ke dalam cangkir. Aroma kopi memenuhi ruangan, tetapi malam itu, aromanya terasa berbeda, bukan menenangkan, tetapi justru membuat suasana semakin mencekam. Setelah selesai, ia membawa cangkir itu ke sudut warungnya. Tempat itu kini terasa lebih gelap dan dingin daripada biasanya. Pak Jaki merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan, meskipun ia tidak melihat siapapun. Dengan perlahan, ia meletakkan cangkir kopi itu di lantai, sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Mbah Suro. Sebelum meninggalkan sudut itu, Pak Jaki mengucapkan mantra yang telah diajarkan oleh Mbah Suro. Mantra itu terdengar aneh di telinganya, seperti bahasa dari dunia lain. Tetapi Pak Jaki mengucapkannya dengan hati-hati, mengikuti setiap kata dengan penuh kehati-hatian. Setelah selesai, ia berdiri dan mundur perlahan, meninggalkan cangkir kopi itu di tempatnya. Malam itu, Pak Jaki tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang telah ia lakukan. Apakah ini benar? Apakah ia telah mengambil langkah yang tepat? Ia merasa bersalah, tetapi ia juga merasa tidak punya pilihan lain. Dalam hatinya, ia berdoa agar semua ini tidak membawa malapetaka bagi keluarganya. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Warung kopi Pak Jaki yang biasanya sepi mendadak ramai. Pelanggan mulai berdatangan sejak pagi, dan jumlahnya terus bertambah sepanjang hari. Mereka datang dari berbagai tempat, bahkan dari luar kampung. Beberapa pelanggan mengatakan bahwa mereka mendengar dari teman-teman mereka bahwa kopi di warung Pak Jaki sangat enak. Yang lain mengatakan bahwa mereka merasa tertarik untuk mampir ke warung itu,
meskipun sebelumnya mereka tidak pernah tahu tentang tempat itu. Pak Jaki awalnya merasa terkejut dengan keramaian itu, tetapi ia segera menyadari bahwa ini adalah hasil dari ritual yang telah ia lakukan. Perasaan cemas yang menghantuinya semalam berganti dengan rasa lega. Ia mulai merasa bahwa keputusannya untuk melakukan pesugihan itu adalah langkah yang tepat. Dalam sehari, pendapatan warungnya meningkat drastis. Ia bahkan kehabisan stok kopi karena banyaknya pelanggan yang datang. Ketika malam tiba, Bu Sari merasa sangat bahagia melihat warung mereka yang ramai. Ia memeluk Pak Jaki sambil berkata, "Mas, akhirnya usaha kita berhasil. Mungkin ini benar-benar rejeki dari Tuhan." Pak Jaki hanya tersenyum. Ia tidak punya keberanian untuk menceritakan kebenaran kepada istrinya. Ia tahu bahwa Bu Sari tidak akan pernah setuju jika mengetahui apa yang sebenarnya telah ia lakukan. Namun, di tengah kegembiraan itu, Pak Jaki merasa ada sesuatu yang ganjil. Ketika ia membersihkan warung setelah tutup, ia melihat bahwa cangkir kopi yang ia letakkan di sudut warung tadi malam telah kosong. Kopi itu benar-benar habis, seolah-olah ada yang meminumnya. Pak Jaki tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, karena ia yakin tidak ada orang yang mendekati sudut itu sepanjang hari. Selain itu, ia mulai merasakan kehadiran yang aneh di warungnya. Setiap kali ia berada di sana sendirian, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari kegelapan. Kadang-kadang, ia mendengar suara langkah kaki yang samar, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Pak Jaki mencoba mengabaikan semua itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Malam berikutnya, Pak Jaki kembali melakukan ritual persembahan kopi tubruk. Kali ini, ia melakukannya dengan lebih tenang, meskipun rasa takut masih menghantui dirinya. Ia merasa bahwa ini adalah bagian dari perjanjiannya, dan ia harus mematuhinya jika ingin terus mendapatkan keberuntungan. Hari-hari berikutnya, warung Pak Jaki semakin ramai. Orang-orang datang berbondong-bondong, bahkan ada yang rela mengantri untuk menikmati kopi di sana. Keuntungan yang ia dapatkan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Pak Jaki mulai bisa membeli barang-barang yang sebelumnya hanya menjadi impian, seperti beras dalam jumlah banyak, pakaian baru untuk istrinya, dan mainan untuk Rini. Ia bahkan mulai menabung untuk memperbaiki rumah mereka yang hampir roboh. Namun, di balik semua itu, rasa bersalah dan ketakutan mulai menghantui Pak Jaki. Ia tahu bahwa semua keberuntungan ini bukanlah hasil kerja kerasnya, melainkan hasil dari pesugihan yang telah ia lakukan. Ia mulai merasa bahwa ia telah menjual jiwanya untuk mendapatkan kekayaan. Setiap malam, setelah melakukan ritual, ia duduk sendirian di warung, merenungkan keputusannya. Apakah ini benar-benar sepadan? Apakah semua ini layak untuk diperjuangkan jika ia harus membayar harga yang begitu besar? Pak Jaki juga mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Bu Sari mulai khawatir dengan keadaan suaminya, tetapi setiap kali ia bertanya, Pak Jaki hanya berkata bahwa ia lelah karena warung mereka semakin ramai. "Aku hanya butuh istirahat," katanya sambil tersenyum tipis. Namun, di balik senyuman itu, Pak Jaki menyimpan rahasia yang semakin hari semakin berat untuk ia tanggung. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, ia harus memenuhi bagian lain dari perjanjiannya, tumbal. Pikiran tentang tumbal itu terus menghantuinya, tetapi ia mencoba untuk tidak memikirkannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia masih punya waktu untuk memutuskan apa yang harus ia lakukan. Pak Jaki yang duduk di sudut warungnya pada malam hari, memandangi cangkir kopi yang telah ia persembahkan. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ia telah membuat keputusan yang benar, atau apakah ia telah membuka pintu menuju sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia tutup kembali. Konflik batin yang tak terhindarkan. Hari-hari berlalu, dan warung kopi Pak Jaki semakin ramai. Orang-orang dari berbagai tempat datang untuk menikmati kopi buatannya. Warung yang sebelumnya hanya dikunjungi segelintir tetangga kini menjadi pusat perhatian di kampung itu. Bahkan,
beberapa orang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencicipi kopi Pak Jaki. Keberuntungan seperti membanjiri keluarga kecil itu. Pendapatan mereka meningkat pesat, dan kehidupan yang dulu serba kekurangan mulai berubah. Bu Sari yang sebelumnya harus menghitung setiap rupiah untuk belanja dapur kini bisa membeli kebutuhan rumah tanpa rasa khawatir. Bahkan, Rini, putri kecil mereka, akhirnya bisa memiliki sepatu baru dan mainan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Namun, di balik semua itu, Pak Jaki mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Rasa lega dan bahagia yang awalnya ia rasakan perlahan berubah menjadi kecemasan yang semakin besar. Setiap malam, setelah melakukan ritual persembahan kopi, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Kadang-kadang, ia mendengar suara-suara aneh di warungnya, suara langkah pelan, suara seperti orang tertawa di kejauhan, atau suara benda yang jatuh tanpa alasan jelas. Tetapi, setiap kali ia mencoba mencari asal suara itu, ia tidak menemukan apa-apa. Pak Jaki mencoba menenangkan dirinya. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya imajinasinya saja, efek dari pikiran yang terlalu lelah. Tetapi, semakin lama, kejadian-kejadian aneh itu semakin sering terjadi. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan warung, ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Namun, Pak Jaki merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaannya, tetapi hatinya tidak bisa tenang. Sementara itu, masyarakat sekitar mulai memperhatikan perubahan yang terjadi pada warung Pak Jaki. Beberapa tetangga mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin warung kecil di pinggir jalan itu bisa begitu sukses dalam waktu singkat. Beberapa orang memuji Pak Jaki atas kerja kerasnya, tetapi ada juga yang mulai menyebarkan desas-desus tentang hal-hal mistis. Mungkin dia pakai ilmu penglaris, bisik seorang tetangga kepada yang lain. Tidak mungkin warung sekecil itu bisa seramai ini tanpa bantuan gaib. Desas-desus itu sampai ke telinga Pak Jaki, tetapi ia hanya bisa diam. Ia tidak ingin menunjukkan apapun yang bisa membuat orang curiga. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang mereka bicarakan tidak sepenuhnya salah. Keberuntungannya memang bukan hasil kerja keras semata. Tetapi, ia mencoba membenarkan tindakannya dengan berpikir bahwa semua ini ia lakukan demi keluarganya. Namun, konflik batin mulai menggerogoti dirinya. Setiap malam, setelah melakukan ritual, ia duduk sendirian di warung, merenungkan apa yang telah ia lakukan. Ia mulai mempertanyakan keputusannya. Apakah semua ini benar-benar sepadan? Apakah kekayaan dan kesuksesan ini layak diperjuangkan jika ia harus mengorbankan sesuatu yang begitu besar? Pak Jaki juga mulai merasa bersalah kepada keluarganya, terutama kepada Bu Sari dan Rini. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya melihat hasil akhirnya, warung yang sukses, kehidupan yang lebih baik. Tetapi, mereka tidak tahu harga yang harus dibayar untuk semua itu. Pak Jaki merasa seperti sedang menyembunyikan sebuah bom waktu yang suatu saat akan meledak dan menghancurkan segalanya. Rasa bersalah itu semakin besar ketika suatu malam, Rini bertanya kepadanya, "Ayah, kenapa sekarang warung kita jadi ramai sekali? Apa ayah menemukan rahasia membuat kopi yang enak?" Pak Jaki terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Iya, Nak. Mungkin orang-orang suka dengan kopi buatan ayah." Namun, di dalam hatinya, ia merasa hancur. Ia tahu bahwa kesuksesan ini bukan hasil dari keahlian atau kerja kerasnya. Semuanya adalah hasil dari perjanjian yang telah ia buat dengan kekuatan gaib yang tidak sepenuhnya ia pahami. Konflik batin itu semakin kuat ketika tiba waktunya untuk memberikan tumbal pertama. Sesuai dengan perjanjian, setiap bulan penunggu gaib itu membutuhkan tumbal sebagai bentuk bayaran untuk keberuntungan yang diberikan. Pada awalnya, tumbal itu bisa berupa hewan, seperti ayam atau kambing. Namun, Pak Jaki tahu bahwa seiring berjalannya waktu, tuntutan itu akan semakin besar. Malam itu, Pak Jaki membawa seekor ayam jantan ke warungnya.
Ia telah membeli ayam itu dari pasar dengan niat untuk dijadikan tumbal. Sesuai arahan dari Mbah Suro, ia harus melakukan ritual khusus sebelum menyerahkan tumbal tersebut. Ritual itu melibatkan pembacaan mantra dan penyembelihan ayam di sudut warung tempat ia biasanya meletakkan kopi persembahan. Dengan tangan yang gemetar, Pak Jaki mulai melakukan ritual itu. Ia membaca mantra yang telah diajarkan oleh Mbah Suro, sambil memegang ayam yang terus meronta di tangannya. Saat tiba waktunya untuk menyembelih ayam itu, ia merasa sangat ragu. Tangannya gemetar, dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Tetapi, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Dengan berat hati, ia melanjutkan ritual itu. Setelah ritual selesai, Pak Jaki membersihkan tempat itu dan membuang sisa-sisa ritual di tempat yang jauh dari rumahnya. Malam itu, ia pulang dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena telah memenuhi bagian dari perjanjiannya. Tetapi, di sisi lain, ia merasa semakin terperangkap dalam lingkaran yang tidak bisa ia tinggalkan. Hari berikutnya, warung Pak Jaki kembali ramai seperti biasa. Namun, ia tidak bisa menikmati kesuksesan itu seperti sebelumnya. Setiap kali ia melihat wajah para pelanggannya, ia merasa seperti sedang melihat calon tumbal berikutnya. Ia mulai merasa takut kepada pelanggannya sendiri, takut bahwa suatu saat penunggu gaib itu akan meminta sesuatu yang lebih dari sekadar hewan. Ketakutan itu semakin besar ketika suatu malam, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di warungnya, tetapi suasananya sangat gelap dan sunyi. Tidak ada pelanggan, hanya bayangan-bayangan hitam yang mengelilinginya. Bayangan-bayangan itu berbisik kepadanya, tumbal berikutnya, tumbal berikutnya. Suara itu terus bergema di kepalanya hingga ia terbangun dengan keringat dingin. Pak Jaki mulai kehilangan ketenangannya. Ia menjadi semakin pendiam dan sering melamun. Bu Sari yang awalnya merasa bahagia dengan perubahan hidup mereka mulai khawatir dengan keadaan suaminya. "Mas, ada apa? Kenapa kamu terlihat seperti orang yang ketakutan?" tanya Bu Sari suatu malam. Pak Jaki hanya menggeleng dan berkata, "Aku hanya lelah, Dik." "Jangan khawatir." Tetapi, Bu Sari tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Ia merasa bahwa suaminya sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Pak Jaki yang duduk sendirian di warungnya pada malam hari. Ia memandangi sudut tempat ia biasanya meletakkan kopi persembahan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Tetapi, ia juga tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Ia hanya bisa berharap bahwa semua ini tidak akan menghancurkan keluarganya. Tetapi, di dalam hatinya, ia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Harga yang harus dibayar. Malam-malam yang dihabiskan Pak Jaki semakin sunyi dan penuh ketakutan. Warungnya memang tetap ramai, pelanggan terus berdatangan, dan keuntungan semakin melimpah, tetapi di balik semua itu, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Rasa bersalah dan ketakutan terus menghantui setiap langkahnya. Ia tahu bahwa semua ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Perjanjian yang ia buat dengan Mbah Suro terasa seperti jerat yang semakin hari kian mencekik kehidupannya. Bulan kedua setelah ritual pertama, tuntutan dari penunggu gaib yang membantu usahanya mulai meningkat. Malam itu, Pak Jaki mendengar suara-suara berbisik di dalam warungnya. Suara itu tidak jelas, tetapi terdengar seperti memanggil namanya. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Ketika ia mencoba mencari asal suara tersebut, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Bayangan hitam besar berdiri di sudut warungnya, tempat ia biasa meletakkan kopi persembahan. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya begitu nyata. Pak Jaki merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Lalu, suara dalam kepalanya mulai terdengar lebih jelas. Tumbal, tumbal berikutnya. Suara itu begitu dingin dan menyeramkan, seolah-olah langsung menusuk ke dalam jiwanya. Ketika ia menemui Mbah Suro keesokan harinya untuk meminta penjelasan, dukun tua itu hanya tersenyum dingin. "Aku sudah memberitahumu sejak awal, Nak. Setiap keberuntungan ada harganya. Jika kamu ingin terus mendapatkan kekayaan, kamu harus memberikan tumbal berikutnya. Tetapi ingat, semakin lama,
mereka akan meminta sesuatu yang lebih besar. Pak Jaki merasa tubuhnya gemetar mendengar ucapan itu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus memberikan tumbal seperti ini. Tetapi, ia juga tahu bahwa jika ia melanggar perjanjian, konsekuensinya akan jauh lebih mengerikan. Apa yang akan terjadi jika saya berhenti, Mbah? Tanyanya dengan suara gemetar. Mbah Suro menatapnya dengan tajam. Jika kamu berhenti, mereka akan mengambil sesuatu darimu. Sesuatu yang sangat berharga, mungkin nyawamu, atau mungkin nyawa orang yang kamu cintai. Kamu sudah membuat perjanjian, Nak. Tidak ada jalan keluar. Jawaban itu menghancurkan hati Pak Jaki. Ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia tinggalkan. Tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk melanjutkan ritual itu. Kali ini, ia memberikan seekor kambing sebagai tumbal. Ritual itu jauh lebih berat daripada sebelumnya. Bau darah dan dupa yang menyengat memenuhi warungnya, membuatnya hampir muntah. Tetapi, ia tahu bahwa ia harus melakukannya demi keluarganya. Setelah ritual selesai, warungnya kembali ramai seperti biasa. Pelanggan terus berdatangan, dan keuntungan yang ia dapatkan semakin besar. Tetapi, rasa bersalah dan ketakutan di dalam hatinya semakin besar pula. Pak Jaki mulai kehilangan ketenangannya. Ia sering bermimpi buruk tentang bayangan hitam yang mengawasinya, tentang suara-suara yang memanggil namanya, dan tentang keluarganya yang diambil darinya. Keadaan semakin memburuk ketika Rini, putri kecilnya, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya, ia hanya demam ringan, tetapi semakin hari, kondisinya semakin memburuk. Pak Jaki dan Bu Sari membawanya ke dokter, tetapi dokter tidak bisa menemukan penyebab penyakitnya. Secara medis, anak Bapak sehat. Kami tidak menemukan masalah apapun, kata dokter itu. Tetapi, Rini terus melemah. Tubuhnya yang dulu ceria dan penuh semangat kini menjadi pucat dan lemah. Pak Jaki mulai merasa bahwa ini adalah akibat dari perjanjian yang ia buat. Ia merasa bahwa penunggu gaib itu sedang mengincar Rini sebagai tumbal berikutnya. Ketakutan itu membuatnya semakin terpuruk. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan putrinya. Ia mencoba kembali menemui Mbah Suro untuk meminta solusi, tetapi dukun tua itu hanya menggelengkan kepala. Anak itu adalah bagian dari perjanjianmu, Nak. Kamu sudah tahu bahwa setiap keberuntungan ada harganya. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu harus memberikan tumbal yang lebih besar. Nyawamu sendiri, mungkin, kata Mbah Suro dengan nada dingin. Pak Jaki merasa hancur. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba melawan perjanjian itu dengan berhenti melakukan ritual, tetapi justru keadaan menjadi semakin buruk. Rini semakin sakit, dan warungnya yang sebelumnya ramai mendadak sepi. Seolah-olah semua keberuntungan yang ia dapatkan selama ini menghilang begitu saja. Malam itu, Pak Jaki duduk sendirian di warungnya. Ia memandangi cangkir kopi yang biasa ia persembahkan. Dalam hatinya, ia merasa sangat menyesal. Ia telah membuat keputusan yang salah. Ia telah mengorbankan terlalu banyak demi kekayaan yang sebenarnya tidak ia nikmati sepenuhnya. Air mata mengalir di wajahnya saat ia berdoa kepada Tuhan, memohon ampunan dan meminta jalan keluar. Namun, semuanya sudah terlambat. Ketika ia kembali ke rumah, ia menemukan bahwa Rini telah meninggal dunia. Bu Sari menangis histeris, memeluk tubuh putri kecil mereka yang sudah tidak bernyawa. Pak Jaki merasa seperti dunianya runtuh. Ia tahu bahwa ini adalah akibat dari perjanjian yang ia buat. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Bu Sari yang tidak tahu apa-apa mulai menyalahkan Pak Jaki. Mas, kenapa semua ini terjadi? Apa yang telah kamu lakukan? Tangisnya. Tetapi, Pak Jaki tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa diam, membiarkan rasa bersalah menggerogoti dirinya. Setelah kematian Rini, kehidupan Pak Jaki dan Bu Sari tidak pernah sama lagi. Bu Sari meninggalkan Pak Jaki, tidak mampu lagi hidup bersama seseorang yang telah menyebabkan kematian anak mereka. Warung kopi yang dulu ramai kini menjadi kosong dan sunyi. Tidak ada lagi pelanggan yang datang,
tidak ada lagi keberuntungan yang mengalir. Pak Jaki hidup sendirian, dihantui oleh rasa bersalah dan penyesalan yang tiada akhir. Ia sering duduk di sudut warungnya, memandangi cangkir kopi yang kosong. Suara-suara gaib yang dulu mengganggunya kini menjadi teman sehari-harinya. Ia sering berbicara sendiri, meminta maaf kepada Rini dan Bu Sari, tetapi semuanya sudah terlambat. Akhirnya, Pak Jaki kehilangan akal sehatnya. Ia menjadi sosok yang dikenal sebagai orang gila di kampung itu. Orang-orang sering melihatnya duduk di depan warungnya yang sudah usang, berbicara sendiri sambil memegang cangkir kopi kosong. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi desas-desus tentang pesugihan yang ia lakukan terus beredar di masyarakat. Pesan moral dari kisah ini, kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar selalu membawa konsekuensi yang menyakitkan. Jangan pernah tergoda oleh jalan pintas, karena harga yang harus dibayar bisa jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Hikmah dari cerita, Kopi Tumbal Pak Jaki, adalah sebuah pelajaran mendalam tentang moralitas, kehidupan, dan konsekuensi dari memilih jalan pintas untuk meraih kekayaan. Berikut adalah beberapa hikmah yang bisa dipetik dari cerita ini. 1. Jangan mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah, seperti pesugihan, akan selalu membawa konsekuensi buruk. Dalam cerita ini, Pak Jaki mencoba mencari solusi cepat untuk mengatasi kesulitannya, tetapi ia akhirnya harus membayar harga yang jauh lebih besar, kehilangan anaknya, keluarganya, dan kewarasannya. Hikmahnya adalah, bekerja keras dan jujur adalah jalan yang benar, meskipun hasilnya mungkin tidak instan. 2. Setiap keberuntungan memiliki harga. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak ada keberuntungan yang datang tanpa harga. Ketika seseorang tergoda oleh jalan pintas atau perjanjian yang tidak benar untuk mencapai kekayaan, mereka seringkali tidak menyadari harga mahal yang harus dibayar. Dalam kasus Pak Jaki, harga itu adalah kebahagiaan keluarganya dan kehidupannya sendiri. 3. Ketamakan dan keputusasaan bisa menjerumuskan. Keputusan Pak Jaki untuk melakukan pesugihan didorong oleh keputusasaan dan rasa takut akan kemiskinan. Namun, keputusannya untuk melangkah ke jalan yang gelap itu justru membuat hidupnya semakin hancur. Hikmahnya adalah, dalam situasi sulit, kita harus tetap berpikir jernih dan mencari solusi yang benar, bukan membiarkan keputusasaan menguasai kita. 4. Keberhasilan tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Dalam cerita ini, pesugihan Pak Jaki mengharuskan adanya tumbal, yang berarti ia harus mengorbankan makhluk hidup untuk mempertahankan kekayaannya. Hal ini adalah pengingat bahwa keberhasilan sejati tidak pernah boleh dibangun di atas penderitaan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. 5. Pentingnya keimanan dan keteguhan hati. Ketika menghadapi kesulitan, manusia seringkali diuji keimanannya. Dalam cerita ini, Pak Jaki kehilangan arah karena keputusannya untuk mencari solusi instan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral dan spiritual. Hikmahnya adalah, kita harus memiliki keteguhan hati untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebaikan meskipun keadaan sulit. 6. Penyesalan selalu datang terlambat. Pak Jaki menyesali keputusannya setelah kehilangan putrinya, keluarganya, dan kewarasannya. Namun, semua itu terjadi ketika sudah terlambat untuk memperbaiki keadaan. Hikmah yang bisa diambil adalah, kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan dan memikirkan konsekuensinya di masa depan, karena penyesalan tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. 7. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Dalam usahanya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada keluarganya, Pak Jaki justru kehilangan keluarganya. Cerita ini mengajarkan bahwa harta benda tidak sebanding dengan cinta, kebahagiaan, dan kebersamaan dengan keluarga. Kekayaan materi tidak ada artinya jika akhirnya kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. 8. Jangan mudah tergoda oleh jalan pintas. Godaan untuk memilih jalan pintas seringkali tampak menarik, terutama dalam situasi sulit. Namun, cerita ini mengajarkan bahwa jalan pintas hampir selalu membawa risiko besar yang tidak terlihat di awal. Kesuksesan sejati membutuhkan usaha, kesabaran, dan kerja keras.
9. Hidup memiliki konsekuensi dari setiap pilihan. Cerita ini adalah pengingat bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan memiliki konsekuensi. Pilihan Pak Jaki untuk melakukan pesugihan membawanya ke jalan yang penuh penderitaan. Hikmahnya adalah, kita harus berpikir matang sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup, terutama yang menyangkut moralitas dan tanggung jawab. 10. Kebaikan dan kesabaran lebih berharga daripada kekayaan instan di tengah segala kesulitan. Kesabaran dan kepercayaan pada proses kehidupan adalah kunci untuk menghadapi ujian. Kekayaan yang diperoleh melalui cara yang baik dan benar akan membawa kebahagiaan sejati. Sementara kekayaan instan yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa penderitaan. Kesimpulan, cerita ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada kesulitan, tetapi tetap teguh pada prinsip moral dan etika dalam mencari solusi. Kekayaan materi tidak boleh menjadi tujuan utama dalam hidup, terutama jika cara mencapainya melibatkan tindakan yang salah atau berbahaya. Kebahagiaan sejati terletak pada hal-hal yang sederhana, keluarga, cinta, kejujuran, dan kedamaian hati.